Jadi orang yang membid'ahkan Maulid Nabi dan lain-lain itu kayaknya beliau bermaksud baik. Pertama, kuatir awakmu mlebu neraka mergo maulidan. Jadi awakmu kok malaikat kon maulidan ya mlebu neraka gitu kan, kira-kira wedi dene awakmu mlebu neraka. Jadi etikat baiknya. Cuma dia belum paham bahwa dalam Islam itu ada ibadah mahdhoh, ada ibadah muamalah. Kalau mahdhoh itu tidak bisa ditawar, sholat 5 waktu rukun Islam. Tapi kalau muamalah itu datangnya tidak dari Allah tapi dari kita kepada Allah. Kita ngarang sendiri asal tidak mengganggu rukun Islam. Jadi misalnya mancing, apa ada hadis tentang mancing? Gak ono. Kupluan, hadis kupluk gak ono. Apa meneh kacamataan gak ono. Arlojian gak ono kabeh. Ya toh. Lah nek saiki urip berdasarkan ibadah mahdhoh tok terus ya apa? Begitu sholat subuh meneng ae kok. Kuatir engko goreng bid'ah. Kanjeng Nabi gak tau goreng lho. Gak tau tuku wajan, gak rosotil, ya toh? Ya toh? Ya toh? Engko nguyuh bingung, ya apa ya Kanjeng Nabi nguyuh ngadeg ta lungguh ta ndodok to ya. Kan kene gak ono bahane ya. Gitu nek kesehatan kepenek teko weteng iki. Jadi metune tuntas, nek kon longgo kudu ngedene nemen. Kok kowe nek ngene-ngene kate iso metu. Jadi orang yang kuno itu yang pakai WC, yang pakai kloset duduk. Sing bener iku ya kaya ndek Jumbleng biyen. Ngene ya. Ya, itu efektif ya. Jadi ngerti ya, sholawat itu bukan ibadah bukan ibadah mahdhoh tapi ibadah muamalah. Kalau ibadah mahdhoh dari Allah nyuruh kita atau melarang kita. Tapi kalau muamalah kita kepada Allah, ya, itu tidak ada ikatannya asalkan tidak melanggar syariat mahdhoh, kan gitu. Jadi mancing gak apa-apa asal di tempat yang sah dan segala sesuatunya halal. Mancing gak apa-apa, kuplukan gak apa-apa. Potong rambutnya gak ada ajarannya loh. Ya nggak ada ya? Ada? Modelnya tidak ada. Modelnya tidak ada. Iya. Jadi itu sholawat itu kan ibadah muamalah karena kita yang mencintai Rasulullah. Untuk supaya kita diterima oleh Allah, kita ngigo dengan mengarang syair-syair sholawat. Ini ya Rek ya. Jadi tidak ada masalah, maulidan ya gak apa-apa. Memang tidak mungkin Rasulullah memberi ajaran ayo nek aku ulang tahun kudu maulidan, awas nek gak mungkin orang Nabi gendeng kayak ngono iki. Ya gak mungkin lah, ya izin lah. Itu kan kita yang harus berinisiatif, kita betul. Kita yang berinisiatif. Rasulullah tidak mungkin memberi ajaran kejopo mahdhoh, misalnya syahadat. Sebenarnya pekewo Kanjeng Nabi murui syahadat karena di situ ada nama dia. Sekarang bayangno wis gurung ono Islam, gurung ono Muhammad, aku dikon dadi nabi. Upamane. Terus aku nang Pacitan, rek, mulai saiki syahadat. Tak wuruki ya. Asyhadu an la ilaha illallah, kabeh melok. Wa asyhadu anna ainun najib Rasulullah. Lah aku lak pekewo sih. Lah gak enak sih aku ya. Isin tak gak ngono iku. Nah, bayangno abote atine Kanjeng Nabi ketika murui syahadat. Kon kudu sakno karo Kanjeng Nabi. Wong Nabi gak seneng pamer-pamer kok. Beliau bukan orang yang sombong sama sekali sehingga abot iku murui syahadat iku tok. Jadi ojo adik mbit-ambitano sak piturute. Ayo kabeh didongakno apik, kabeh diterima Allah, semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Satu selawat, setelah itu kita minta kepada Bapak. Waktunya tidak terlalu panjang karena Anda tetap harus sekolah besok pagi dan seterusnya. Sekolah tidak harus di kelas. Wah, ya repot. Ini saya ini berbagi waktu tak kandani aku kepeksa pamer iki. Aku iki rutenya tidak pernah istirahat satu malam pun. Bandung, Bogor, Jakarta, Jogja, Bangkok. Dari Bangkok langsung Kudus tanpa pulang saya. Ke Kudus, Semarang, Demak, Sar DIY tadi malam, sekarang di sini, besok malam di Probolinggo, lusa malam di Purbalingga. Adoh, emben di planet Mars. Ya apa coba? Jadi waktunya terbatas, tidak apa-apa ya. Kata Rasulullah, makanlah ketika
lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Jadi jangan sampai terlalu kenyang. Yang terbaik adalah lapar, itu yang terbaik. Yang kurang baik adalah kenyang. Yang tidak baik adalah kekenyangan, dan yang paling tidak baik adalah kelaparan. Jelas ya? Kalau ingin sehat gitu pedomannya. Yang terbaik kaping papat wetengi ro ingkang luwe, itu terbaik. Situasi lapar terbaik. Yang agak kurang baik kenyang. Kalau bisa enggak usah sampai kenyang. Yang sangat tidak baik adalah kekenyangan, kewaregen. Yang sangat buruk adalah kelaparan. Jadi lapar jangan sampai kelaparan. Begitu akan kelaparan berarti akan tidak sehat. Maka segeralah makan. Masih omek sebiji kurma. Mergo kurma gak ono, ya wis juwet-juwet apa-apa ngono. Itu ya. Aku takon saiki, salat apa sing terbiasa di sini? Karena saya mendengar tiap malam Jumat kan manakiban, tapi maulid, sholawat maulid sih di sini ya. Dan itu saya seneng banget, Rasulullah seneng banget karo sampean. Masya Allah, setiap malam Jumat loh. Selawat apa ya sing kira-kira bareng-bareng iso? Sholatun minallah. Nadane sapira? Sholatun minallah wal faqih. Oh wis beres arek-arek wis gak mungkin gak mlebu swarga. Nek sampai aku nang swarga meneh gak ono arek-arek pacitan iki. Ya napa karep sampean ngono aku nang malaikat ya. Ya karep sampean. Arek-arek iki apa salahe mesti mlebu swarga. Ya toh? Apa jare? Ya stop, terutama sing wedok-wedok tak dongane rek ya anakmu akeh. Aku pesen sebagai wong tuwek, definisi ibu adalah satu, melahirkan normal, kecuali kalau tidak, kalau bahaya baru sesar. Tapi niatnya sejak awal harus melahirkan normal, itu definisi ibu. Nek kon gak melahirkan normal duduk ibu jenenge, tabung kon jenenge. Gitu? Nomor loro, definisi ibu nomor dua adalah menyusui bayinya. Kalau tidak menyusui bayinya berarti bapaknya geragas. Ya, karena air susu ibu adalah mukjizat dari Allah, adalah keajaiban dari Allah. Tidak bisa ada teknologi manusia bisa bikin semutu dan sesehat susu ibu, air susu ibu maksud saya. Tapi kita ada subversi, ada lagu po ami ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam siapakah dia? Aku takon ndek endi ana bayi mangan sego iku ndek endi? Paling pol bayiku mangan bubur. Nek ana mangan nasi awan terus malam ini minum susu berarti bapakne. Ayo kan ya, anak-anakku ya, melahirkan, sakitnya ketika melahirkan itulah yang membuatmu menjadi ibu sejati. Dan kerelaanmu untuk menyusui bayimu itu yang membuatmu, anakmu menjadi sangat bakti kepadamu. Karena kok lus-lus besok bapak itu aja gitu ya. Ya, oke. Ini pesanku untuk anak-anak, meskipun anda masih 10 tahun lagi nikah, tapi mulai saiki wis dicicil mata aji niat ingsun ya, tak dadi ibu loro kaya apa ya ngancane ngono iku sing jenenge ibu. Nek kon gak loro waktu nglairno ngene tok dibelek terus dijopo iku jenenge ember. Ya tak ya, ojo dadi ember, dadi ibu. Makanya ASI, air susu, cuma saiki iki akeh sing begitu menang kutha dadi asu, Pak. Air susu Umi. Lah Umi ya saiki nek nyeluk. Dapurane arek-arek Umi lah. Mbok ngene lho ya.
Asum, kok asum apa? Air susu mbok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita switch ke pikiran. Tadi hati karena cinta, tadi yang kemesraan tadi. Sekarang kita switch ke pikiran, jadi harus lengkap ajaran Sunan Kalijogo. Jangan sampai kepalamu terpisah dari badan dan dadamu. Pikiranmu tidak boleh tidak bekerja sama dengan hatimu. Hatimu harus kerjasama dengan pikiranmu supaya terjadi keseimbangan dalam kehidupan kita. Saya mohon dengan sangat, Bapak yang secara bebas saja, saya mohon dengan sangat, monggo. Saya tidak bisa menentukan karena saya bukan tuan rumah. Gus, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah matang jangan dicari, biarkan dia akan jatuh sendiri. Telah lama kami duduk berdiri, ikhlaskan maaf sampai di hati. Saya menyambut dari apa yang disampaikan oleh Cak Nun. Beli buku sama Adinda Nitasari, lebih murah beli margarin. Bagi aku malam ini indah sekali dibandingkan hari-hari kemarin. Apa? Selanjutnya mungkin ada yang belum kenal. Saya Dandim yang baru. Nama saya Aris. Sedikit diberi kesempatan dan saya coba berani juga karena rasa cinta sama santri yang di sini yang saya lihat lagi senang-senangnya belajar dan menuntut ilmu. Apa yang saya ingin katakan bahwa kalian yang belajar di sini, di tempat ini, dan semua pelajar di mana saja, kalian bisa jadi apa saja. Kalian bisa jadi apa saja. Kalian berpikir kalian jadi presiden, bahkan lebih dari presiden, mau jadi kayak saya jadi Dandim, mau jadi seperti Cak Nun, bisa jadi apa saja. Apa yang kalian pikirkan di usia-usia kalian saat ini, itu adalah masa-masa kalian bisa jadi apa saja, asal kalian menekuni dari saat ini. Namun perlu saya sampaikan juga, untuk menjadi apa saja itu, kalian harus punya cinta sama Tuhan. Dan saat kalian belum memahami bagaimana rasa cinta sama Tuhan, mulailah dengan takut akan Tuhan. Itu mungkin jalan untuk menuju cinta akan Tuhan. Dan sekali lagi saya mau katakan, kalian bisa jadi apa saja, bisa lebih besar bahkan dari yang kalian pikirkan. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi dan untuk menjaga mimpi kalian di jalan yang benar. Cintai Tuhan kalian. Demikian. Sebelum saya mohon berikutnya ya, ini beliau Pak Dandim yang baru, beliau bukan seorang muslim, tidak ada masalah bagi kita ya. Orang itu bukan identitasnya apa, tapi kelakuannya bagaimana, kan gitu ya dah ya. Oke. Itu urusan beliau, urusan kita masing-masing dengan Allah, tidak usah kita ganggu-ganggu, tapi kita saling berbuat baik, saling mengamankan, saling menyalami satu sama lain. Saya ingin kasih tahu anak-anak santri Pak Dandim, yo mesra aja lanang karo lanang ngawur ngono kuwi. Saya mau kasih tahu Pak Dandim, Pak Dan ini beliau ini TNI, saya ini alhamdulillah pengagum TNI dan sangat cinta kepada TNI. Saya punya hubungan dekat sejak zaman Pak Beni Murdani sampai Wiranto sampai semua sampai sekarang. Artinya dengan satuan-satuan, dengan semua satuan, artinya semua komponen dalam TNI, Kostrad, Kopassus semuanya, sampai yang
yang di daerah-daerah ya Pak ya. Saya punya hubungan dekat. Anda tahu nggak? Ya, kalau sudah urusan orang mau jadi presiden itu bukan urusan TNI, itu urusan ambisi seseorang. Kalau TNI yang saya maksud adalah tentara sejati Republik Indonesia. Saya kasih tahu Anda pernah tahu perang Vietnam? Pernah dengar? Perang Vietnam itu Amerika kalah, ya Amerika kalah. Dan gurunya Vietnam bisa menang melawan Amerika adalah TNI Republik Indonesia. Ya, guru perang gerilya di seluruh dunia adalah TNI kita. Tidak ada orang ahli perang gerilya melebihi TNI kita. Satu ya. Nomor dua, Korea Selatan untuk bisa bertahan melawan Korea Utara gurunya adalah TNI kita. Mereka bergurunya kepada tentara kita. Pengakuan seorang jenderal Amerika ketika ditanya apakah Amerika pernah punya maksud untuk bikin manuver politik di Indonesia, Jenderal Amerika militer mengatakan kami berpikir pun tidak berani untuk mengganggu Indonesia karena Indonesia itu gurunya semua tentara. Ini saya bukan karena ada beliau. TNI itu pernah diembargo 22 tahun oleh Amerika Serikat ya. Artinya fasilitasnya menjadi hampir sangat minimal. Untuk belajar nembak saja pelurunya jatah cuma 2 dalam 1 minggu. Tapi ketika ada perlombaan dunia, tentara-tentara seluruh dunia, Indonesia selalu juara umum untuk tembak tepat, untuk segala macam. Jadi orang Indonesia itu multi talent. Tentara Indonesia itu nembak berani, berkelahi berani, gendong anak berani, dandani genteng berani, ngeliwet yo iso, segala macam iso. Itu tentara Indonesia. Bahkan saya keliling ke daerah-daerah selalu ketemu Pak Dandim, Pak Kapolres ya. Ulang tahun 403 satuan di Yogyakarta itu, ketika ulang tahun 403 itu lomba hadroh tentara, coba lomba selawat tentara. Jadi tidak ada di seluruh dunia tentara pinter selawatan kecuali di Indonesia. Ini beliau bukan seorang muslim, tapi sekarang kita bersama-sama menyatu sebagai sesama orang Indonesia. Jadi jangan percaya kalau ada pertentangan-pertentangan aneh-aneh di Jakarta. Itu karangan orang Jakarta. Itu orang yang selalu menggunakan alasan macam-macam untuk bertengkar dan berkuasa. Saya ke daerah-daerah dan selalu kompak. TNI, Polri, rakyat, bupati semua kompak dengan rakyat, tidak ada masalah. Maka jadilah Pacitan jadi Indonesia kecil yang teladan bagi seluruh Republik Indonesia. Gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Mohon maaf, boleh diperkenalkan panjenengan dari mana aslinya, terus agamanya apa? Tidak ada masalah. Tidak beragama juga tidak apa-apa gitu. Saya diakui. Kepercayaan sekarang diakui, Cak. Saya nama lengkap Aristoteles Hengking Nusa Lawitang. Lawitang itu nama marga saya. Di daerah saya di Sulawesi Utara, paling ujung Indonesia, dan tepatnya daerah Sangir Talaut. Agama saya saat ini Kristen Protestan. Apalagi Cak? Sampunan. Oh, istri 1, anak 1. Hari ini anak saya ulang tahun, Janun. Ya. Tepat 1 tahun. Jadi kalau tahun lalu anak saya lahir, nuansanya demo, Janun. Nah, tahun ini Maulid ada Cak Nun. Jadi hadiah ulang tahun anak saya. Terima kasih, Janun. Jadi kalau Anda tahu Natal itu adalah ulang tahunnya Yesus, ya, ulang tahunnya Nabi Isa. Podo karo Maulid, ini ngulang tahun. Jadi ini sebenarnya tidak harus berhubungan dengan agama. Jadi Anda tidak perlu ngomong Natal macam-macam. Natal itu tidak ada hubungan sama agama Kristen. Itu ulang tahun Nabi Isa. Kemarin saya di Bangkok lama, ya, saya ketemu sama orang-orang Islam, orang Kristen semua saya ketemu, dan Natal itu gede-gedean di Bangkok itu. Wah, pohonnya gede-gede itu. Ya, tak kasih tahu beberapa fakta. Satu, orang Thailand itu 92% Hindu, Buddha. Islam 5%, Kristen, Protestan, Katolik itu 0,9%. Jadi
peristiwa Natal di Bangkok tidak ada hubungannya sama agama Kristen. Itu urusannya adalah orang jualan ketika Desember itu laris gitu loh. Jadi kamu gak usah metenteng gitu ya, gak usah metenteng. Jadi Nabi Isa sendiri belum pernah ngelihat pohon cemara, karena dia lahirnya di tempat yang tidak ada pohon cemaranya, betul Pak ya? Ya memang tidak, jadi ojo serem-serem lah, jangan didik anggar bukan orang Islam haram gitu, gimana lah. Nabi Muhammad waktu lahir sampai umur 40 ada orang Islam enggak? Waktu Nabi Muhammad lahir sampai umur 40 sudah ada orang Islam belum? Lah terus dipateni kabeh karena Nabi Muhammad ngono. Kan enggak. Jadi berdakwah itu justru kepada orang yang lain. Kan begitu. Kok ya anggar ono wong liya mangkel, ngene mangkel sampai akan ditutupi. Tadi saya ketemu sama rombongan cadar-cadar di Jogja. Lihat ke Taman Pintar, tempat rekreasi dan tempat ilmu di Jogja. Rombongan berpuluh-puluh wanita pakai cadar foto bareng. Sing difoto apaan nih? Aku jan kagum karo kanca-kanca iki. Kadang-kadang nek aku nek sapa ya mau membales aku. Lah enakmu dhewe kon ndelok aku gak iso ndelok kon, ya ta? Betul ndak? Engko nek mangan bakso ngene. Cek angel kon urip ya ngono. Ya wis gak apa-apa, monggo semua dengan pilihan masing-masing, tapi ada resiko budaya, ada resiko silaturahminya ngono ya. Tepuk tangan sekali lagi kepada Pak Dandim. Beliau dari Sangir Talaut, dekat Pahlawan, dekat Tawau, gitu, dekat Mindanao. Jadi itu sebenarnya daerah rutenya teroris Filipina, Malaysia dan Indonesia. Beliau tahu persis itu. Jadi ini tak cerita lo dowo, tapi pokoknya itu daerah-daerah sebenarnya rawan karena itu di ujung Indonesia paling utara di bun-bunannya Indonesia di sana. Jadi dekat sama Mindanao. Jadi kalau ke Mindanao tinggal nyebrang ya Pak ya, tinggal nyebrang. Dan biasanya penyelundupan dari daerah sana, gitu ya, dari Tarakan kalau Kalimantan dan seterusnya. Tapi pokoknya tidak ada masalah di Indonesia. Lakum dinukum waliyadin, waman sya'afal yu'min, waman sya'afal yakfur. Silakan memilih pilihan masing-masing dari agama sampai istri. Agama orang lain adalah istri orang lain, gak usah kok banding-banding no. Bojoku luwih gede bokongnya, gak usah ngono kuwi ya. Ya, istrimu adalah teman tidurmu di dalam kamar, gak usah kamu pamer-pamerkan di mana-mana dan setiap orang berhak mengambil istrinya masing-masing. Ngono ya, nggak usah terlalu rewel. Kecuali orang Kristen curang sama kita, yang kita marahi bukan Kristen tapi curangnya, jelas ya. Begitu juga orang Kristen kepada Islam. Orang Islam jangan curang, yang nggak boleh curangnya, Islamnya monggo. Jadi sekarang ini banyak orang salah. Yang dimarahi HTI, yang disalahkan khilafah. Ada orang bunuh pakai pisau yang dilarang pisaunya. Lihat apa sih hari-hari ini? Ono wong ngeracun wong. Janit Pacitan gak tapi cocok, Allahu Akbar. Pacitan cocok, alhamdulillah. Kami cocoknya ini ya. Ini kayak Abu Nawas, saiki Indonesia itu Pak. Ini saya terus terang kepada Pak Dandim, Pak Kapolres. Sekarang itu banyak salah sambar, nyamber salah, terekam salah sing diterekam. Itu kayak Abu Nawas diadili dihukum. Lu kesalahan saya apa Pak Hakim, Pak Kodi gitu ya, Pak Kodi ya. Karena saudara Abu Nawas membawa pisau kemana-mana, dikhawatirkan akan membunuh orang. Betul? Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tidak ada masalah, asalkan satu sel bareng sama Pak Hakim. Cari Abu Nawas, loh saya salah apa, cari Pak Hakim? Karena bapak kemana-mana bawa alat kelamin, dikhawatirkan akan memperkosa wanita. Coba yang terakhir di Bali yang ditolak Ustadz Abdul Somad, yang disalahkan Islamnya. Ya toh, ono wong ngebom sing disalahno Islam, lha kudune sing ngebom. Ya apa sih kon niku? Ono wong perkosa kok ketok barange. Ya dhek nganggo tabuhe beduk ya iso ya toh. Jek ono beduk kene rek.
Pokoknya jangan salah sasaran ya. Jangan salah sasaran. Kenapa Islamnya kamu salahkan? Belanda jajah kita 3,5 tahun, tidak kita salahkan Kristennya, kita salahkan penjajahannya. Belandanya pun tidak kita salahkan, yang salah jajahnya, ngerti ya? Jadi tidak ada maling, yang ada orang yang sedang mencuri. Begitu dia sampai rumah, dia bukan maling, dia adalah suami yang sayang istri, betul enggak? Maling pas maling. Ojo kok terus nang ndi maling. Mosok dandim itu di mana-mana dandim. Mosok karo bojone tetep dandim. Mlebu kamar aja, buka. Siap. Gak ono ceritanya. Enggak ada, Pak ya? Enggak ada. Begitu beliau sampai rumah lembut kepada istri, Dek, apa kabar hari ini? Kayaknya kangen deh Mas malam hari ini. Ya udah Mas, cepet aja nanti keburu anaknya bangun. Dan itu kan gitu. Betul enggak Mas ya? Jadi dandim ketika, silakan Pak. Bukan rahasia. Dandim ketika menjadi tentara dan bertugas di kantor dan di lapangan. Begitu di rumah dia seorang bapak, dia seorang lelaki, dia seorang manusia yang dengan kelembutannya. Gak dinti dadi kodim. Wong Islam yang ngono. Islam kon pas sembahyang, pas maling, pas oplosan. Muslim kon. Laga. Ketika kamu minum minuman keras, kamu bukan muslim. Jadi muslim itu kata kerja sebenarnya, betul enggak? Ketika berdasarkan apa yang kamu lakukan, bukan identitasmu. Meskipun di KTP ada agama Islam, dalam kurung kadang-kadang. Nek pas api ngono ya. Ngono ya, Rek ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tombo ati. Orang tidak mungkin menjalani hidup enak terus. Tercapai selalu harapan dan cita-citanya. Juga rasa-rasanya sesusah-susahnya orang tidak mungkin tidak pernah merasakan kesenangan. Bahwa yang berbeda adalah setiap orang punya kesenangan dan kesusahan masing-masing. Anak zaman now tidak dibalas WA pasangannya dalam hitungan jam, mungkin bisa saja bunuh diri. Orang zaman dulu tidak ketemu pasangannya berbulan-bulan, tetap tegar dan tangguh. Sudah menjadi tabiat hati, ia rentan. Dia labil. Suasana hati bisa berubah-ubah, bolak-balik dalam waktu yang singkat. Berubah-ubahnya hati bisa beralasan, bisa juga tanpa sebab yang jelas. Tentu, pada umumnya, saat kondisi tertekan, fisik lelah, capaian-capaian meleset, hati menjadi nglokro dan down. Orang yang berharap kepada negara dengan kesungguhan pengharapan, kemudian tidak mendapatkannya, bisa saja ngamuk atas kerapuhan hatinya. Maka, atas dasar pemahaman bahwa hati memang rapuh dan sangat mungkin nglokro, seyogianya harus ada sandaran hati. Sandaran hati sebagai benteng terakhir tatkala hati sepi, gundah, dan seterusnya. Anda boleh saja menyandarkannya pada apa saja yang menurut Anda bisa menjadi penawarannya. Pilihan sandaran hati menentukan sikap mental dalam menghadapi gebyar kehidupan yang terkadang menguras emosi. Hati adalah sesuatu yang tersembunyi. Kau tidak akan mengetahui jika si pemilik hati tidak mengatakannya. Ada juga ungkapan, lain di mata, lain di hati. Apa yang tampak tidak sesuai dengan yang di dalam. Itulah mengapa kemarin sebelum melakukan ibadah nyoblos, kita dianjurkan untuk berdoa oleh Mbah Nun.
Wahai Allah, di tangan Engkaulah segala kebaikan. Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang berarti. Dan Engkaulah sebaik-baiknya yang memberi tempat. Dia mengetahui manta yang hianat dan apa yang disembunyikan dalam hati. Ketika memilih dan berikhtiar mencari kemudian menetapkan pilihan, maka bersamaan dengan itu adalah menyerahkan kepada Allah. Allah yang mampu melihat yang tersembunyi di dalam hati karena diri kita lemah, penglihatan kita terbatas. Biarlah Allah menjadi tempat bersandar. Selain kepada Allah, kita harus menyisakan ruang ragu sehingga kita masih memberi mungkin atas kebenaran di luar diri kita. Yang terjadi pada hari-hari ini adalah ruang mungkin itu kita hilangkan. Kita teramat yakin atas penglihatan kita yang lemah dan tidak menyisakan pada kemungkinan benar pada pihak lain. Hati yang bersandar pada siapakah hati kita? Pada nafsu, pada guru, pada gengsi dan reputasi? Benarkah awas sandaran hati kita? Alangkah pentingnya pada kondisi kita yang panas seperti saat ini, hati kita bersandar. Bersama-sama meletakkan kedirian kita. Ia pemilik hati karena jangan-jangan sumber masalahnya muncul bukan yang rumit-rumit, tetapi karena kita masing-masing tidak menjadi makhluk yang bersandar. Atau bisa jadi kita keliru, sandaran bersandar, Allah tempat bersandar. Bagaimana cara menyandarkan hati agar bersandar pada sandaran yang tepat? Kita secara tulus bertanya pada hati kita sendiri. Leluhur kita punya semacam tutorial untuk menyadarkan hati yang dikenal dengan tombo ati. Membaca dan menghayati Al-Quran, bercakap-cakap dengan Allah melalui sholat malam, berkumpul dengan guru-guru yang jelas keikhlasannya, menjaga perut kita tidak kenyang dan terus mengingat Allah. Setiap kejadian dalam hidup bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki diri. Dalam setiap cobaan dan kesulitan, kita bisa belajar untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana, bukannya menyerah pada keputusasaan. Mari kita ambil hikmah dari setiap pengalaman yang kita alami dan gunakan untuk meningkatkan diri kita sendiri. Menghadapi kejahatan dengan hati yang bijaksana adalah tindakan yang mulia. Pengampunan dan kebaikan tidak hanya dapat mengubah pandangan orang lain terhadap kita, tetapi juga dapat membuka pintu perbaikan bagi mereka yang berbuat jahat. Selain itu, di tengah-tengah cobaan dan kesulitan, mari tetap mencari ruang untuk bersyukur serta belajar dari setiap pengalaman untuk menjadi versi terbaik. Dengan begitu, kita dapat menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan, pengampunan, dan kemajuan diri. Sekali lagi, menasehati memang jauh lebih mudah dibanding melakukannya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Harj ayat 18. Karena hidup terus bergerak, bergetar serta mengalir, mustahil kita menghentikan laju kereta waktu. Orang yang menyebut batas cakrawala sebagai masa depan yang telah lewat, sedetik yang lalu menjadi masa silam. Yang berada dalam genggaman kesadaran adalah masa kini. Yang sedetik kemudian dan sedetik sesudahnya
segera memasa depan sekaligus memasa silam. Sedemikian penting menatap masa depan, sehingga abai terhadap masa lalu dan masa kini adalah kerugian. Lantas bagaimana cara kita memasang kuda-kuda agar seimbang meniti jembatan waktu? Surat Al-Hajj ayat 18 memandu kita. Alurnya adalah beriman, bertakwa, memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, dan tetap berada di jalur takwa. Kendati ayat tersebut ditujukan kepada orang yang beriman. Ini bukan soal keyakinan dan optimisme semata. Yang perlu ditakar selanjutnya adalah tingkat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu memperhatikan apa yang telah kita kerjakan untuk hari esok. Jadi, bukan bagaimana kita menggambar masa depan dengan mimpi yang indah, melainkan bagaimana menjalani detik demi detik kehidupan sesuai am dan irodahnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua menjadi orang yang beriman, bertakwa, dan memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, dan tetap berada di jalur takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.